Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi bersama saya Arti Alfian menemani Anda di Kiprah Desa untuk edisi hari ini Kamis 1 Juli 2021. Dan kali ini pendengar, kita akan menghadirkan topik mengenai pengelolaan produksi kelapa di Kabupaten Bulukumba. Dan juga akan menghadirkan narasumber kita malam hari ini, yaitu ada Ici Indrawan, petani dan juga pengusaha kelapa dari Kabupaten Bulukumba. Dan sebentar pendengar, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di Kiprah Desa untuk edisi malam hari ini melalui line telepon di 0821 3333 9440 atau mungkin lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di 0811 400 222 atau mungkin juga langsung melalui kolom komentar lewat fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita live malam hari ini pendengar, dan juga lewat YouTube RRI Makassar. Dan langsung saja kita menyapa narasumber kita pada malam hari ini. Ada Bapak Ici Indrawan, petani dan juga pengusaha kelapa dari Kabupaten Bulukumba. Kita menyapa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ici Indrawan. Sehat ya? Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, topik kita malam hari ini di Kiprah Desa yaitu seputar pengelolaan produksi kelapa di Kabupaten Bulukumba, dan mungkin untuk mengawali kebersamaan kita malam hari ini sebagai pengantar untuk seluruh pendengar yang tengah memonitor siaran kita terkait topik kita pengelolaan produksi kelapa di Kabupaten Bulukumba. Silakan langsung diinformasikan Pak Ici Indrawan. Iya, silakan Pak Ici Indrawan. Halo. Terkait topik kita pengelolaan produksi kelapa di Kabupaten Bulukumba, ada mungkin pengantar yang ingin diinformasikan kepada seluruh pendengar kita di awal kebersamaan kita di Kiprah Desa kali ini. Silakan. Ya. Boleh. Kita belajar sejarah malam hari ini juga nggak apa-apa ya. Sejarah dulu ya. Awal kami geluti ini mungkin ya dari ini sejarah ya. Sejarah nggak apa-apa ya. Ya. Awal kami lakukan ini karena saya lihat potensi kelapa di Bulukumba itu cukup besar. Luasan lahannya ribuan hektar. Tapi selama ini kelapa itu dijualnya gelondongan, apa dijual muda atau tua itu masih dijual gelondongan. Belum ada produk olahan kelapa yang memang betul-betul bisa mengangkat perekonomian. Nah, ini kan dari sekian banyak potensi di Kabupaten Bulukumba ini, Pak Ici Indrawan, mengapa harus kelapa yang diproduksi nih? Nggak memilih yang lain begitu? Berawal dari pandemi kemarin. Nah, berawal dari pandemi kemarin di bulan Maret 2020 masuk April 2020, harga kelapa anjlok di tingkat petani. Murah ya? Di harga 250-300 rupiah per biji. Sangat murah. Harga kopra juga sangat murah di harga 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Makanya kami berpikir dengan melihat kelapa, bahkan ada beberapa lokasi lahan kelapa itu yang puluhan ribu biji itu tumbuh di bawah pohon karena petani menganggap nggak ada harganya. Lebih besar biaya produksi, biaya panen dibanding jual kelapanya. Akhirnya tumbuh di pohon, nggak dipedulikan. Makanya kami terpanggil pas pandemi, kami perhatikan, wah ini harus digerakkan, mutar-mutar, ya, berselancar di Google, YouTube. Akhirnya kami kembangkan satu produk yang kami buat adalah minyak kelapa. Karena setelah kami produksi, setelah kami kalkulasi HPP dengan kebutuhan, ternyata kebutuhan minyak kelapa itu cukup besar. Makanya kami olah awalnya ya 500 biji, naik sampai 1.000 biji, ambil dari kebun, kami pungut, kami angkut dari kebun sekian kilo pakai roda 3. Kemudian coba buat dengan minyak kelapa yang prosesnya cukup panjang lah. Ya 1 hari full baru
diolah di subuh hari, Mhm. besoknya nanti maghrib baru masak minyaknya. Itu pun ya Tapi setidaknya masih harganya kecil, masih ini sekitar lumayan tinggi 10 liter dibandingkan lah dengan satu menjual kali olah. kelapa secara gelondongan dari Rp250 tadi ya. Wow, 2 sampai Cukup 3 kali lipat. Nah, ini bisa kita kan 2 berbicara sampai 3 seputar kali pengelolaan lipat. produksi kelapa nih di Kabupaten Bulukumba. Mungkin kita awali dulu juga dengan bagaimana sebenarnya Ya, membudidayakan kelapa ini. Proses pembudidayaannya kayaknya juga perlu dihadirkan sejarahnya juga ini kepada seluruh pendengar kita ini. nah, ya. Kalau persoalan pembudidayaan kelapa memang juga butuh waktu panjang. Karena kalau kelapa-kelapa yang ada sekarang itu memang usianya Mhm. sudah bahkan sudah mencapai Mhm. 40 tahun. Jadi produktivitas memang sudah mulai menurun. Kalau Mhm. pendekatan ilmu pertaniannya sudah layaknya diremajakan. Mhm. Jadi Nah, itu memang yang harus kita ada rencanakan pemikiran ke untuk depan, jangka bagaimana panjang dalam peremajaan proses kelapa ini. pembudidayaan kelapa ya. Jangan sampai produksinya sudah jalan Ya, untuk kelapanya ya, sendiri ini susah untuk didapatkan. Tetapi kayaknya kalau di Kabupaten Bulukumba ada banyak, jadi aman untuk bahan baku ya. betul. Masih Cindrawan ya. Oke. Nah, kalau sudah proses pembudidayaan kelapa, kita langsung menuju Ya, ke tahapan bagaimana kemudian kelapa diolah, khususnya ini yang sedang dilakukan oleh Mas Ici Indrawan dengan teman-teman. Misalnya tadi proses pembuatan minyak kelapa dari kelapa yang ada di Bulukumba. Silakan. ya. Nah, kalau proses pembuatannya jadi kelapa itu apa ya? Kita berangkat dari filosofinya dulu. Kalau mungkin eh, teman-teman masa-masa Mhm. SD, SMP, SMA aktif di gerakan pramuka, Kelapa, tunas kelapa kayaknya. simbol atau logo pramuka itu kan Mhm. kelapa, tunas kelapa. Itu filosofinya sederhana. Harapannya anggota pramuka itu bisa berfungsi, berguna untuk semua. Karena di kelapa itu mulai dari batang, akar, daun, pucuk, Mhm. sampai buah, air di buahnya saja, dagingnya, kemudian ampasnya, kemudian airnya, tempurungnya, Mhm. sabutnya, dan sebagainya itu bermanfaat semua. Jadi di kelapa ada Mhm. puluhan turunan produk Jadi yang aman bisa ya kalau kita begitu. lakukan. Ya, jadi aman dan nilai ekonomisnya cukup besar. Bahkan Mhm. selama Dan pandemi ini dihargainya juga lumayan permintaan kelapa cukup mahal besar. dibandingkan dengan Kelapa Parahyangan. harga kelapa yang sebelum pandemi tadi, di masa awal Mahal. pandemi yang sudah Mas Cici Indrawan tadi informasikan kepada kita ya. Iya, Baiklah, betul. pendengar Pro 1 RRI Makassar yang mungkin ingin juga bertanya langsung ini Iya. kepada seorang petani sekaligus pengusaha kelapa. Kita membahas seputar topik pengelolaan produksi kelapa di Kabupaten Bulukumba, dan saya percaya bukan cuma di Kabupaten Bulukumba saja ini produksi kelapa dilakukan ya, pasti ada daerah-daerah lain juga yang bahan baku dari kelapa ini sangat-sangat banyak sehingga bisa diolah pendengar dengan cara-cara atau teknik-teknik yang bisa Anda cari, dan pastinya ini bisa menambah benefit atau keuntungan atau pemasukan kepada seluruh warga-warga yang terdampak pandemi saat ini. Silakan, saya juga membuka line telepon di 0821 3333940, atau mungkin langsung gabung lewat WhatsApp Pro 1 dari Makassar mendengar Pro 1 di 0811 400 222, atau mungkin langsung juga berkomentar di kolom komentar karena kita live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga via YouTube RRI Makassar di Kipra Desa edisi hari ini Kamis 1 Juli 2021. Nah, ada satu pertanyaan ini saya panggil Mas aja deh, lebih nyaman kayaknya ya. Mas Ici Indrawan ini dari Iya. Pak Haryo yang ada di Kabupaten Polman. Nah, ini seputar apa mungkin bisa diceritakan modal awal untuk pembuatan minyak kelapa, dan apakah ini hasil yang diperoleh melebihi dari modal yang dikeluarkan? Bagaimana ini Mas Ici Indrawan? Ya, kalau modal awal sih untuk ngolah kelapa itu nggak mahal-mahal amat. Sebenarnya untuk memulai dengan skala kecil Mhm. itu cukup modalnya dengan
pertama pasti bahan baku ya kelapa. Wajan yang besar itu ukuran bagaimana itu? Wajan yang besar untuk memasak santannya. Panjang juga. Ukuran diameter kurang lebih 100 sampai 120 cm diameternya. Nah, yang besar itu. Kalau kan beberapa baskom kan ada di rumah masing-masing yang dipakai istri ibu-ibu itu kan bisa dipakai. Terus untuk parut kelapanya kan biasanya di kampung-kampung ada pabrik yang memang komersial kan, yang skala-skala kecil itu bisa 2 baskom 3 baskom bisa lah untuk memulai. Nggak cukup merogoh kocek. Jadi boleh dikatakan awalnya saja deh modalnya yang mungkin ya ini juga kayaknya tidak terlalu besar sebenarnya ya. Hanya ada kalau ada niatan di dalam hati untuk mengubah atau mengolah kelapa ini menjadi minyak kelapa pasti bisa dilaksanakan seperti itu ya. Oke, kemudian kita juga menyapa ini Ibu Indriani yang ada di seputaran Jalan Daeng Siruah ini Kota Makassar. Kalau membuat minyak kelapa katanya ini butuh waktu berapa lama? Tapi kita tahan dulu, kita coba menerima penelpon di malam hari ini. Silakan buat Anda yang ingin berkomentar pendengar. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari siapa di mana ini? Dari Andre di Wajo. Pak Andre yang ada di Kabupaten Wajo. Silakan, ini kita sudah bersama dengan petani dan juga pengusaha kelapa. Ada Mas Ici Indrawan, ada mungkin yang ingin ditanyakan, Mas Andre? Ya, terima kasih. Ini menarik sekali pembahasan malam ini. Kita juga di Wajo ini kan banyak kebingungan. Biasanya kan kelapa ini, kelapa kering ini memang banyak dan dipasok oleh petani, tetapi lagi-lagi itu harganya murah. Harganya murah. Biasa. Nah, terus untuk mengolahnya ini menjadi minyak, ada 2 cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Wajo ini. Ada dikatakan ini sistem, kalau orang Bugis bilang bokapa kombong dengan bokama teru. Apa nah, itu Mas Andre ini? Bokama teru ini yang paling lama prosesnya ini karena kualitas minyaknya pun juga lebih bagus. Nah, kira-kira menurut Pak narasumber kali ini, kira-kira yang mana sebenarnya bagus untuk dikembangkan ini untuk masyarakat petani yang ingin mengolah kelapanya menjadi minyak. Baiklah. Oke, terima kasih Mas Andre dari Kabupaten Wajo ini sudah berpartisipasi. Ada 2 tadi pertanyaan ini Mas Ici Indrawan, tadi Mas Andre yang ada di Kabupaten Wajo. Ada 2 sistem yang juga biasa dihadirkan ketika membuat minyak kelapa ini dari buah kelapa. Yang mana sebenarnya ini dari Kabupaten Bulukumba yang juga sering dilakukan ini Mas Ici? Oh iya, kalau persoalan mengolah minyak kelapa memang ada 2 cara. Oh iya, kalau persoalan mengolah minyak kelapa memang ada 2 cara. Cuman yang saya pahami dari 2 itu sama-sama punya nilai ekonomis yang cukup bagus dan mudah. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkan istilah. Saya juga susah karena saya tadi itu terkait dengan istilah Bugis ya. Ya, karena Bugisnya juga saya anggap Bugis Sanskerta itu. Bugis dulu. Nah, yang saya tangkap 2. Ada yang proses pemanasan, ada yang tanpa pemanasan. Produknya pun berbeda. Yang proses pemanasan ini itu butuh yang proses pemanasan ini butuh waktu sekitar 6 sampai 7 jam. Hasilnya? Kemudian hasilnya. Oke, Mas Ici Indrawan. Kayaknya ada gangguan ini Mas Ici Indrawan ya. Tadi mungkin bisa diulang ini Mas Ici Indrawan, tadi sempat hilang di udara. Ada 2 proses pengolahan untuk menghasilkan minyak kelapa, yaitu melalui proses pemanasan. Ini dari 6 hingga 7 jam ini. Iya, itu yang kemudian orang kampung bilang minyak parede. Minyak parede. Iya, itu yang kemudian orang kampung bilang minyak parede. Warnanya kuning cerah dan aromanya kuning, khas kelapa begitu. Kuning cerah, bukan kuning gelap kayak minyak sawit. Oh, kuningnya agak bening. Oke. Ya. Selanjutnya? Kuningnya agak bening. Kuningnya ya. Kalau yang satunya tanpa pemanasan, itu santan yang diendapkan 1 malam dengan beberapa proses. Intinya yang pembedanya tanpa pemanasan itu VCO. Menghasilkan namanya VCO. VCO, Virgin Coconut Oil.
Kalau ini fungsinya lebih banyak dimanfaatkan untuk herbal, bahan baku kosmetik, seperti itu. Nah, nilai ekonomisnya lebih Jadi yang tinggi. biasa dilakukan di Kabupaten PCO Bulukumba ini yang dibanding mana, Mas minyak Ici? goreng tadi. Dua-duanya. Ya, seperti itu. Mhm. Dua-duanya tergantung permintaan pasar. Kalau yang Oke. ada yang minta untuk minyak goreng, kita produksi lewat pemanasan. Kalau untuk herbal, VCO. untuk Mhm, bahan oke. baku Dan kayaknya kosmetik, sudah langsung dijawab kita tadi ini ya produksi dari Bu VCO Indriani tanpa yang ada di Kota pemanasan. Makassar. Ya. Ini 6 sampai 7 jam paling lama ya. Baiklah, mungkin juga bisa langsung diinformasikan kepada seluruh Ya. pendengar kita ini, Mas Ici, terkait promosi kelapa yang dikelola oleh Mas Ici bersama dengan teman-teman di Kabupaten Bulukumba. Itu target pasarnya itu kemana saja, dan bagaimana cara mempromosikan agar banyak konsumen yang datang untuk membeli atau berminat mendapatkan produk minyak kelapa atau produk kelapa yang dihasilkan dari Kabupaten Bulukumba ini, Mas Ici Indrawan. Ya, promosi kita masih di seputaran grup. Ya, promosi kita masih di seputaran grup share di grup WhatsApp, di Facebook. Itu pun kita tidak mampu penuhi permintaan pasar. Bulukumba. Ya, sampai pasarnya Makassar, Kota Makassar sendiri dengan Bulukumba. Oke. Dan Tapi semoga kita belum mampu Pak Andre penuhi tadi yang ada di permintaan Kabupaten pasar. Wajo dan juga yang sudah bergabung mempertanyakan ini seputar topik kita malam hari ini, pengelolaan produksi kelapa di Kabupaten Bulukumba, sudah paling tidak sudah terpuaskan lah dengan jawaban dari Mas Ici Indrawan. Kita kembali sesaat lagi, pendengar pastikan terus di Pro 1 RRI Makassar di Kiprah Desa untuk edisi malam. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat ini masih terus setia bersama kami di sini di program acara Kiprah Desa yang menghadirkan topik seputar pengelolaan produksi kelapa di Kabupaten Bulukumba. Yang masih bersama kita saat ini narasumber kita ada Mas Ici Indrawan selaku petani dan juga pengusaha kelapa dari Kabupaten Bulukumba ya. Dan karena waktu juga ini Mas Ici, mungkin untuk last statement dari Mas Ici Indrawan sendiri ini bagaimana harapannya terkait produksi kelapa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Mas Ici, silakan. Pertama butuh peran pemerintah daerah untuk membuat grand design peremajaan kelapa di Bulukumba yang jumlahnya ribuan hektar. Yang kedua, butuh support berbagai stakeholder termasuk perbankan untuk bagaimana pengelolaan kelapa. Kita rencana di Bulukumba ke depan kita buat pusat pengelolaan kelapa terpadu. Jadi kalau hari ini yang kita masih produksi minyak goreng VCO dengan sabut kelapanya, ke depan kita berharap dari airnya juga bisa kita olah jadi sebuah produk. Satu bisa jadi nata de coco, bisa juga jadi bahan baku untuk kecap. Seperti itu. Jadi ada banyak rencana ke depan yang diharapkan pastinya. Dan satu hal lagi ya, harapannya pasti produksi kelapa yang ada di Kabupaten Bulukumba ini selalu sukses. Amin. Baiklah, kalau begitu terima kasih Mas Ici Indrawan selaku petani dan juga pengusaha kelapa yang ada di Kabupaten Bulukumba sudah bersama kita di Kiprah Desa untuk edisi hari ini. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Kiprah Desa edisi hari ini Kamis 1 Juli 2021. Pastikan terus di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.